Hadirin rahimakumullah, pada sebuah kesempatan Syekh kami Abu Ishaq Al-Huwaini pernah menceritakan kepada kami kisahnya. Dalam beberapa kali kesempatan beliau hafizahullah menceritakan kasus ini, di mana beliau hafizahullah pada suatu hari setelah tahqiqnya terhadap Sunan Abi Dawud sampai kepada Syekh Al-Albani rahimahullah di Yordania. Kemudian Syekh Al-Albani pun sempat beberapa kali teleponan bersama Syekh kami Abu Ishaq Al-Huwaini, dan beliau rahimahullah berkata kepada Syekh kami, "Sahha laka ma lam yasih li ghairik." Sungguh sahih untukmu apa-apa yang tidak sahih bagi yang lain. Sehingga akhirnya semakin rindulah dia untuk berangkat ke Yordan dari Mesir, untuk berangkat ke Yordan bertemu dengan Syekhna Al-Albani rahimahullah. Beliau mengumpulkan duit sedikit demi sedikit untuk bisa pergi ke sana. Sehingga pada satu kesempatan pergilah beliau, ya kan? Sampai di sana bertemu dengan salah seorang ikhwan yang niatnya nantinya akan mengguide beliau untuk bertemu dengan Syekh Albani. Nama ikhwan ini Abu Hamzah. Sampai di sana kemudian istirahat. Ketika sholat subuh, beliau yakni Syekh Abu Ishaq sholat di masjid yang biasa Syekh Albani sholat di situ kalau subuh. Dan para penuntut ilmu pun pada sholat di situ. Namun ternyata sampai sana, sampai masjid, kecewa. Ternyata Syekh Albani tidak sholat subuh pada kesempatan kali itu. Li'udhrin lahu, karena uzurnya. Bersedihlah tentunya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini dan berkata, "Ya, fata minni yaumun walam astafid minhu." Berlalulah dariku satu hari dan aku belum bisa mengambil faidah apapun darinya. Sehingga bicara dengan beberapa kawannya yang di situ yang biasa menghadiri kajian Syekh Al-Albani, kemudian bertemu dengan Syekh Al-Albani, bicara dengan mereka, gambaran yang diberikan oleh mereka ini Syekh Al-Albani rahimahullah ini syadid ala dia suka keras menghadapi orang yang suka nyamperin ke rumahnya tanpa ada janji dulu sebelumnya itu suka keras. Bahkan kadang kalau udah saking capeknya pergi naik mobil ditanya-tanya dia jalan aja begitu aja. Ya. Karena mungkin begitu letihnya beliau rahimahullah ya. Akhirnya dia bingung. Apa yang harus kita lakukan? Masa pulang? Sayang, hari ini gak ngambil kesempatan apapun, gak ngambil faidah apapun. Akhirnya nekat, berangkat deh, bismillah ke Syekh Al-Albani, ke rumahnya. Apapun yang terjadi nanti. Dia teringat kisahnya Ibnu Hibban. Ibnu Hibban rahimahullah bersama ustadznya yaitu Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah. Ibnu Khuzaimah nih yang berkata, "Ya ahlal Baghdad, man wajada nasaini muta'aridaini falyatini bihi wafiq lahu bainahuma." Wahai ahli Baghdad, barang siapa yang menemukan dua nas yang bertentangan, maka bawa sini kepadaku, aku carikan titik temunya. Al-Imam Ibn Khuzaimah, Imamul A'immah. Ibnu Hibban salah seorang muridnya, dan Ibnu Hibban ini dia nanya terus, ditempel terus, ustadznya nanya terus, sampai Ibnu Khuzaimah satu hari kesel karena ditempel terus. Dia berkata akhirnya dengan keras kepada Ibnu Hibban, "Tanaha anni ya barid, jauh-jauh dariku, batu kau." Begitu bahasa kitanya. Barid, barid yakni keras kepala kau, jauh-jauh sana. Sampai pegel, saking pegelnya ditempel terus, ditanya terus, sampai begitu Ibnu Khuzaimah kepada Ibnu Hibban. Ibnu Hibban dibilang begitu, dia ngegeser menjauh sambil ditulis tanaha anni ya barid. Perkataan ustadznya ditulis. Rufaqanya, yang sahib-sahibnya bilang mal faidah.
Apa faedahnya kau tulis perkataan itu? Sesungguhnya dia sedang mencercamu itu. Terus dia berkata, aku tak akan tinggalkan satu kalimat pun diucapkan oleh syekhku kecuali pasti aku menulisnya. Kata Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, whatever happens, apapun yang terjadi nanti di tempat Syekh Al-Albani rahimahullah, aku siap. Bismillah, kita samperin ke rumahnya. Akhirnya berangkatlah beliau bersama Abu Hamzah ke tempat atau ke rumahnya Syekh Al-Albani. Dibukakan oleh Ummul Fadl, istrinya Syekh Al-Albani. Bolehlah masuk. Masuklah mereka, duduklah di taman begitu, di dalam halaman rumahnya, duduk-duduk di sana. Tidak lama Syekh Al-Albani rahimahullah keluar dan bertemu dengan mereka. Kemudian Syekh Abu Ishaq pun bangkit dan menyambutnya, menciumnya. Ya, ini sebagaimana dua orang yang sudah lama saling mengenal, pernah berbicara, baru bertemu. Ya. Kemudian sudah Syekh Albani rahimahullah duduk, Syekh Abu Ishaq duduk bicara. Setelah bicara, Syekh Albani masuk ke dalam untuk mengambilkan makanan. Untuk mengambilkan makanan. Yani al-qira, hidangan seperti makanan dan minuman untuk tamu. Syekh Albani datang dengan membawakan makanan ini. Syekh Abu Ishaq melihatnya membawakan hidangan. Dia membawakan makanan untukku. Akhirnya dia bangun, ya Syekh biar anak ini. Enggak, duduk, ijlis. Kata Syekh Albani. Akhirnya duduklah beliau. Dua kali Syekh Albani masuk dan keluar lagi membawa makanan lagi. Syekh Abu Ishaq bangun. Syekh biar anak yang bawakan. La, ijlis duduk. Ya udah Syekh biar anak. Enggak, duduk. Udah. Duduklah mereka. Baik. Dan kerasnya orang Mesir ini berulang lagi. Syekh Albani datang ketiga dengan makanan lagi, dengan minuman. Dia berdiri lagi mengambil. Lah duduk. Akhirnya berkeraslah Syekh Albani berbicara kepada Syekh Abu Ishaq. Duduk dengan keras bicaranya. Mulai rusak suasana. Duduklah beliau. Kemudian rusaklah suasana menjadi tegang. Karena Syekh Albani mengatakan dengan keras untuk duduk. Suasana berubah menjadi nggak enak katanya. Kemudian dia berkata, Syekh Albani rahimahullah berkata untuk mencairkan suasana, alam tasma' ma qalahu al-awwalun? Alam tasma' ma qalahu al-awwalun? Tidakkah kau pernah mendengar apa yang dikatakan oleh para pendahulu kita, yakni oleh para salafus salih? Kemudian Syekh Abu Ishaq berkata, wa madza qalu ya Syekh? Apa yang mereka katakan ya Syekh? Kemudian Syekh Albani berkata, al-imtithalu huwal adab, atau al-imtithalu khairun minal adab. Al-imtithal, yakni mengerjakan apa yang diperintahkan. Itulah adab yang tepat. Adab yang benar adalah ketika kau mengerjakan apa yang diperintahkan, bukan dengan mengerjakan apa yang menurutmu kira-kira ini bentuk adab. Lah, adab yang tepat justru dengan nurut. Bukan dengan mengimprove hal-hal yang kau tak diperintahkan atasnya. Fakana hadza awwal dars li, kata Syekh Abu Ishaq. Inilah awal pelajaran untukku.